Shalom, selamat hari Selasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari mengawali hari kita dengan minum air, berdoa, sarapan pagi dengan berprotein tentunya, dan kita perlengkapi dengan sarapan firman Tuhan, sehingga hari ini kita boleh lebih bersemangat untuk menjalani hari kita. Sebelum kita bersama mengawali firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur buat karunia Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang pagi. Kami boleh terus Tuhan bangunkan dengan keadaan sehat dan kuat tanpa kurang satu apapun. Kami mempersiapkan diri kami untuk menjalani aktivitas kami hari ini Tuhan. Oleh sebab itu perlengkapi kami dengan firman Tuhan, sehingga kami lebih bersemangat dalam menjalani hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sehingga firman Tuhan ini juga bukan hanya dapat kami dengarkan, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul nas penyelamatan Israel. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan suatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita menilai sesuatu itu dari apa yang kita lihat. Contohnya kalau kita membeli suatu produk, misalnya adalah membeli handphone. Kita pasti menilai handphone ini dari apa yang kita lihat. Seberapa besar RAM-nya, seberapa besar memori yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Tuhan? Bagaimana cara kita menilai Tuhan, sedangkan kita tidak pernah melihat Tuhan itu sendiri? Jadi kadang-kadang kita harus mengubah pola pikir kita, bahwa terkadang kita menilai sesuatu bukan hanya ketika kita mendengar. Kita menilai sesuatu juga bukan hanya dari apa yang kita lihat, tetapi kita menilai sesuatu dari apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, ada suatu ibarat mengatakan bahwa setinggi-tingginya langit masih bisa diukur. Bahkan masih ada beberapa astronot yang mampu menembus langit menuju ke luar angkasa. Kemudian, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur oleh orang-orang kelautan. Bahkan seluas-luasnya bumi ini, dari bagian ke bagian masih terkoneksi dengan jaringan internet misalnya, jaringan telepon seluler ataupun GSM dan lain sebagainya. Tetapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam hal ini bahwa kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah tidak ada yang tahu sedalam apa dan sebesar apa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 33 sampai ayat 36 ini Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan bahwa Allah memiliki suatu rencana, suatu keputusan, suatu hikmat, bahkan pengetahuan yang tidak seorang pun pernah ataupun mampu memikirkannya. Keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita juga adalah sesuatu yang di luar nalar kita. Sesuatu yang di luar dari pengertian kita manusia. Sebab itulah Rasul Paulus berkata dari ayat 34, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bagian perenungan bagi kita atas kesadaran kita bahwa Allah itu hebat dan luar biasa, bukan hanya dari yang kita dengar kesaksian orang, bukan hanya dari yang kita lihat karya Tuhan di tengah-tengah kita, namun yang juga kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka perenungannya adalah pertanyaan saya bagi kita. Yang pertama, kapan terakhir
terakhir kali dari hati kita yang paling dalam kita takjub kepada Tuhan. Bahkan kita memuji-muji karena ketakjuban kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kita tengah dilanda dengan musibah wabah virus corona yang melanda bangsa kita, bahkan sudah masuk ke daerah-daerah kita saat ini. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, masihkah kita memuji Allah atas karyanya yang luar biasa, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, atau justru karena wabah ini kita malah menyalahkan Tuhan? Ini adalah bagian perenungan kita. Semoga kita selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ajarkan kami menilai segala sesuatu bukan dari apa yang kami dengar, bukan pula hanya dari apa yang kami lihat, namun dari segala sesuatu yang kami rasakan tentang sesuatu itu sendiri. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini masih memberkati kami, masih menyertai kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan pergumulan kami dalam menghadapi wabah virus corona ini, kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami terus mendasarkan segala sesuatunya atas nama Tuhan. Biarlah kami boleh kuat di dalam Tuhan, bahkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan, bahkan kami juga menjadi pribadi yang terus tekun mempelajari firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat perenungan singkat hari ini. Biarlah jiwa-jiwa kami boleh terus Tuhan kenyangkan dengan firman Tuhan, bahkan dahaga kami boleh terus Tuhan puaskan juga dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.